sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Khairunisa dengan NIM 21016170. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja ke materi. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Pertama yang akan saya bahas adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Yang dimaksudkan dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Won. Kedua, psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Misalnya, dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan sebagainya. Sebagai kajian terapan, psikologi tradisional cenderung dikaitkan dengan permasalahan pendidikan. Hal itu merupakan gambaran bahwa persoalan pendidikan atau dalam konteks umum sudah merupakan bahan pemikiran sejak mulai perkembangan peradaban manusia. Jika dicermati, psikologi tradisional pun memiliki cabang-cabang aliran sesuai dengan masa perkembangan psikologi itu sendiri. Menurut Suparlan 1984-1872, paling kurang ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu yang pertama, psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik abad 15 dan 16. Yang kedua, psikologi reformatif dan kontrareformatif abad 16. Yang ketiga, psikologi zaman realisme abad 15 dan 17. Yang keempat, psikologi zaman rasionalisme abad 17. Dan yang terakhir, psikologi abad ke-19. 3 orang tokoh yang terkenal dalam psikologi tradisional yaitu Francis Bacon, yaitu pada zaman realisme, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau pada zaman rasionalisme. B. Metode tata bahasa terjemahan atau Grammar Translation Method. Tata bahasa terjemahan adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dalam pemerolehan bahasa kedua dengan bantuan bahasa pertama yang telah dikuasai. Metode langsung atau direct method adalah suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sekalipun dalam mengajar. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behaviori atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi ESR atau stimulus dan respons. Penamaan tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalamnya gejala belajar, itu merupakan tindakan respons terhadap rangsangan atau stimulus dari luar diri manusia atau dari lingkungan. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda antara untuk merumuskan teorinya. Skinner misalnya menggunakan tikus, Pavlov menggunakan anjing, Weddernes menggunakan kecebong atau beludu,
dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat keseragaman konsep di antara beberapa tokoh. Tokoh yang terkenal dalam psikologi behavioristik adalah E.L. Tordinke, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. B. Metode audiolingual terbagi lagi menjadi dua, yaitu metode audiolingual dan metode suggestopedia. Metode audiolingual adalah metode pembelajaran yang menggunakan penelitian pattern praktis atau mem atau meniru dan mengingat, yang berorientasi pada hasil analisis struktur bahasa antara bahasa ibu pembelajar dengan bahasa asing yang dipelajarinya. Metode suggestopedia, metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran melalui sugesti yang diberikan oleh guru. 3. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respona. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori atau psikologi sibernetik. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Proses asimilasi adalah proses menyatukan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu atau siswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambung antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advanced organizers didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi atau mencakup semua isi pembelajaran yang akan diajarkan kepada individu atau siswa. Proses pembelajaran akan 156 berhasil baik jika pembelajaran itu merupakan sesuatu yang bermakna bagi pembelajaran atau siswa atau individu atau meaningful learning. 3. Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Metode yang dilatar belakangi psikologi behavioristik terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode alamiah, yang kedua, pendekatan komunikatif. Metode alamiah adalah proses ilmiah sebagai metode penelitian dalam psikologi. Bisa dimulai dengan pengamatan sederhana atau bisa juga merupakan hasil dari studi yang didesain untuk menguji hipotesis spesifik. Pendekatan komunikatif adalah proses ilmiah sebagai metode penelitian dalam psikologi. Bisa dimulai dengan pengamatan sederhana atau bisa juga merupakan hasil dari studi yang didesain untuk menguji hipotesis spesifik. Materi yang keempat adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan.
Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat eklektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.